Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Zona Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus Excel dari yang sederhana sampai yang paling sulit. Ini rumus-rumusnya sering digunakan pada saat kita melamar kerja di bagian-bagian administrasi perkantoran, bagian-bagian perkantoran seperti itu. Di sini kita bahas dari yang paling sederhana dulu ya. Yang pertama itu membuat kolom. Teman-teman di sini harus bisa membuat kolom karena itu yang paling sederhana. Kita blok dulu. Di sini di bagian home ada border, kita border, pilih all borders. Oke. Teman-teman juga kalau mau mengatur tabelnya bisa ya dari sini. Seperti ini. Tinggal ditarik saja seperti itu ya. Oke, untuk kolom sudah bisa, harusnya sudah bisa ya. Ini karena ini yang paling gampang. Kemudian kita lanjut ke lower, artinya merubah huruf besar menjadi huruf kecil seperti itu. Ini fungsi lower ini merubah huruf besar menjadi huruf kecil ya. Caranya seperti ini. Kita klik dulu, kita ketik sama dengan. Setiap fungsi dalam Excel itu harus ada sama dengannya ya, teman-teman. Sama dengan lower, biasanya langsung muncul nih yang seperti ini. Double klik, kemudian di dalam kurungnya ada tulisan teks, pilih bagian mana yang mau kita ubah menjadi huruf kecil. Kita pilih ini, kemudian setelah itu kita klik enter. Berubah kan? Merubah huruf besar menjadi, sebelumnya sini huruf besarnya huruf besar semua nih, ini berganti menjadi huruf kecil, huruf besarnya menjadi huruf kecil ya. Oke, tadi sudah tahu ya, sama dengan, untuk rumusnya sama dengan lower, double klik, kemudian setelah dimasukkan teksnya atau selnya atau data yang mau diganti menjadi huruf kecil, kemudian tekan enter ya. Seperti itu untuk rumusnya dari lower. Oke, lanjut. Untuk lower sudah bisa ya. Lanjut kita ke upper. Upper ini merubah huruf kecil menjadi huruf besar, kebalikan dari lower tadi ya. Fungsi upper ini seperti yang diinformasikan sebelumnya, itu merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Selalu harus ada sama dengannya di awal, kemudian klik upper, ketik upper. Di sini langsung muncul ya fungsinya. Double klik, kemudian masukkan teksnya. Di sini ada teks. Teksnya di sini pilih mana kalimat yang ingin diubah. Setelah itu tetap pilih enter. Jangan lupa klik enter ya teman-teman. Nah, sudah terdapat perbedaannya kan? Semua jadi huruf besar semua. Oke, udah tahu dong. Gampang kan? Kalau misalkan membuat kolom, lower, sama upper tadi udah. Itu dasar-dasarnya harus diketahui. Lanjut kita ke proper. Kalau di proper itu merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya itu huruf kecil. Ini biasanya kalau dalam surat menyurat seperti itu ya. Kita coba, tetap harus dimulai dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan proper. Nah, di sini langsung muncul, double klik saja, masukkan atau blok atau pilih kalimat yang ingin diubah, kemudian enter. Nah, sudah ada ya perubahannya seperti ini. Merubah semuanya huruf awal katanya ini huruf besar semua dan sisanya huruf kecil ya. Oke, sudah. Lanjut kita ke nomor. Di sini misalkan ada data, di dalam satu data itu ada beberapa nama, kita kan nggak tahu ada berapa jumlah siswa tersebut, seperti dalam satu kelas misalkan. Ini kita, cara gampangnya itu ketik 1, ketik 2, kemudian blok, kemudian tarik ke bawah. Nah, ketahuan di sini nomornya 10. Ada 10 siswa seperti ini. Ini paling gampang banget ini.
udah ya, harusnya udah bisa ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke konta. Fungsi konta ini untuk menghitung jumlah kolom yang terisi dalam satu baris. Di sini kan tadi kita seperti biasa masukkan nomor dulu. Tadi kita blok ya. Kemudian kita tarik sampai ke bawah nomornya. Untuk dari konta ini tadi kan menghitung jumlah kolom yang terisi dalam satu baris. Di sini kan ada beberapa kolom nih. Kita kan jumlahnya kan di sini 10, tapi kan ada beberapa kolom nilai yang enggak ada nilainya, masih kosong. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung kolom-kolom yang terisi itu biasanya disebut dengan rumus fungsi konta ya. Seperti sama juga caranya seperti ini, tetap harus ada sama dengannya. Kemudian ketik konta, nah, langsung muncul ya, double klik konta. Kita blok tabelnya dari atas sampai akhir ya, sampai bawah. Kemudian enter. Di sini ada 7 ya, kita hitung secara manual. 1 2 3 4 5 6 7, benar ya. Caranya seperti itu ya teman-teman. Kita coba lagi yang untuk di tabel bahasa Indonesia daftar nilainya. Kita coba sama dengan konta, double klik, blok bagian selnya atau datanya yang mau dihitung, kemudian enter. Ada 8. Lanjut lagi untuk bahasa Inggris sama dengan konta, double klik. Pastikan ya kalau misalkan kursornya berada di luar tanda kurung, pastikan kursornya itu dipindahkan ke dalam kurung di antara pembuka dan penutupnya, seperti itu. Kemudian blok sampai bawah, jangan lupa di enter. Ya teman-teman, untuk konta harusnya sudah paham ya. Lanjut kita ke fungsi sum. Fungsi sum ini paling sering digunakan ya teman-teman, apalagi kalau misalkan kita kerjanya sebagai guru, misalkan menghitung jumlah angka-angka atau jumlah nilai-nilai siswa-siswanya kan itu banyak. Ini rumus ini sering digunakan seperti itu. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan angka dalam satu atau beberapa sel atau data, seperti itu ya. Kita coba, di sini ada matematika. Kita coba hitung berapa jumlah seluruh nilai matematika ini. Sama dengan sum, double klik. Atau kalau teman-teman mau manual juga nggak masalah, kita coba yang manual ya. Sama dengan sum, buka kurung, blok ininya dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter. 770 dapat ya, total jumlah nilai matematika seluruhnya itu 770. Kemudian sama dengan untuk bahasa Indonesia kita hitung lagi, sama dengan kita manual ya. Sum, sebentar, sama dengan sum, buka kurung, blok data yang mau dihitung, kemudian tutup kurung, enter. Oke, lanjut lagi untuk bahasa Inggris, sama dengan sum, buka kurung, blok data yang mau dihitung, kemudian tutup kurung, enter. Oke, dapat nih semuanya ya. Untuk sumnya sudah tahu ya teman-teman, rumusnya seperti itu. Kemudian average. Average, kita hitung average-nya dulu. Average ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan angka dalam sel atau data. Kita hitung dulu ya nilai rata-ratanya. Average nilai rata-rata dari atas nama Bapak Anton. Ada di sini atas nama Bapak Anton, kita hitung nilai rata-ratanya sama dengan average, double klik, pastikan kursornya berada di tengah, blok dari sini sampai data yang ingin dihitung, kemudian enter.
nilai rata-ratanya 80. Setelah itu ini kan sudah ada nih, kita tinggal tarik ke bawah untuk selanjutnya. Nah, ketahuan berapa nilai rata-ratanya ya. Gampang kan? Coba kita ulang lagi. Ini kan sudah dapat totalnya untuk yang satu. Kita cukup hitung satu saja ya, teman-teman. Setelah itu kita tarik, pastikan ya sudah berada di posisi di nilai 80-nya. Tanda positif, tarik ke bawah. Oke. Ketahuan kan semuanya, kita nggak perlu hitung satu-satu sama dengan sum, sama dengan average ini sekian sekian sekian, nggak, tidak perlu ya, langsung kita hitung salah satunya saja dan untuk seterusnya tinggal kita tarik ke bawah seperti itu untuk average. Sampai di sini dulu, next kita lanjut ke fungsi-fungsi atau rumus-rumus Excel yang makin sulit. Oke, jangan lupa ya teman-teman di subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan ada saran atau ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentarnya. Terima kasih.